hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu memenuhi baitmu, dan ku tersyukur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu memenuhi baitmu, dan ku tersyukur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Mari sorak-sorai dua Tuhan Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Haleluya. Ya, kami percaya bahwa semuanya adalah kemuliaan-Mu. Yang hanya nampak adalah kemuliaan-Mu Tuhan, tidak ada yang lain. Mengucapkan kami diberangkat salib-Mu Tuhan. Haleluya. Dan itu Tuhan kita. Haleluya. Yang nampak hanyalah kemuliaan-Mu Tuhan. Sembunyikanlah kami di belakang salib-Mu, karena kami percaya Bapa, ketika kami direndahkan, Engkau yang akan meninggikan kami. Kami tidak mencari promosi Tuhan, karena kami ingin merindukan sesuatu ilahi terjadi di tempat ini. Kebangunan rohani terjadi di tempat ini. Jemaat Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang bermasalah Tuhan berikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun gunung-gunung beranjak, gunung-gunung itu berpindah, dan kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah tetap untuk selama-lamanya. Dan iman kami tidak akan tergoyahkan, karena iman kami bukan berdasarkan karena mujizat, iman kami bukan berdasarkan karena melihat, tetapi iman kami percaya bahwa ada Allah yang tidak pernah berubah kuasanya, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Roh Kudus merapi hamba, Roh Kudus merapi kami semua. Agar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba adalah perkataan Allah yang menguatkan, meneguhkan, dan membangun setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapak yang siap diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Haleluya. Silakan duduk. Salam semuanya. Haleluya. Selamat hari Minggu, luar biasa kami ada di tempat ini. Terima kasih untuk Pastor Ain yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk ada di tempat ini. Saya percaya tidak ada satu yang kebetulan. Pada waktu saya ada di Jepang, Pastor Ain dan Pastor Daniel dia video call, dan saya diperkenalkan dengan Pastor Ain dan beberapa teman. Dan Pak Yeremia kalau bisa setelah dari Jepang harus ke Johor. Dan saya bilang, yes, kalau Tuhan yang suruh saya harus siap, ya. Kenapa? Kita belajar untuk taat pada Tuhan. Gak usah mikirin, waduh nanti bagaimana. Ya ikut Tuhan, jangan pusing dengan persoalan-persoalan yang kita sedang hadapi. Seperti pujian tadi, ketika gunung itu berpindah, ketika gunung beranjak, ketika mungkin masalahmu masih ada dan Tuhan bahkan tidak menolong masalahmu, apakah kau masih tetap percaya kepada Tuhan? Kok sedikit yang amin ya? Haleluya. Apakah saudara masih tetap percaya kepada Tuhan ketika masalahmu belum diselesaikan sama Tuhan? Amin. Karena kita percaya bahwa masalah kita itu di bawah Tuhan kita, karena Tuhan yang kita sembah itu di atas masalah kita. Sehingga kita tidak perlu stres, depresi karena persoalan. Karena persoalan kita berkata persoalan-persoalan yang kita alami adalah persoalan biasa saja. Tidak ada yang luar biasa. Yang luar biasa hanyalah Yesus kita yang luar biasa. Kalau saudara masih menilai bahwa perkara yang kau hadapi adalah perkara yang besar, berarti engkau tidak percaya bahwa Allah yang engkau sembah adalah Allah yang luar biasa dan besar. Banyak orang Kristen yang selalu lebay. Ya, artinya gini, Tuhan sudah berkata bahwa masalah yang kita hadapi itu biasa saja, gak ada yang luar biasa.
Yang luar biasa itu Tuhan kita. Jikalau kita menilai bahwa masalah kita masih luar biasa, berarti Allah kita di bawah masalah kita. Kita diciptakan oleh Tuhan. Bahkan ilustrasinya seperti burung Raja Wali, terbang tinggi. Tahu burung Raja Wali? Raja Wali itu lambang kekuatan, keperkasaan. Sekalipun dia ada badai topan, ada mendung, hujan, dia tetap terbang. Kenapa? Karena dia tahu kekuatannya itu mengatasi masalahnya. Kalau dia nggak terbang, maka dia akan jatuh. Maka anak-anak Tuhan yang tidak mau terperosok, kita harus terbang seperti burung Raja Wali. Meskipun ada masalah, engkau nggak usah mundur dari Tuhan. Justru kita harus lewati masalah itu. Kenapa? Karena kita percaya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada saya dan saudara. Nah, itulah firman yang hidup. Ketika kita punya problem, kita punya kekuatan dari Tuhan. Ketika kita sakit, kita berkata bahwa oleh bilu-bilu Yesus aku pasti sembuh, ya. Ketika anak-anak muda baru diputus pacar, berkata begini, meskipun mati satu tumbuh gitu aja kok, ya kan. Jadi nggak usah pusing. Kalau engkau diputus atau ditinggal oleh kekasihmu, oleh pacarmu, katakan berarti dia bukan yang terbaik untuk aku. Amin, ya. Ya, anak Tuhan harus begitu. Terus kemudian kalau saudara mungkin udah umur 30 tahun belum punya pacar, bolak-balik tanya, mana pacarmu? Jawab aja, OTW. Dia OTW on the way, kan? Betul? Iya, kita percaya bahwa sedang dipersiapkan oleh Tuhan yang terbaik. Karena Tuhan tahu persis isi hati kita. Dan Tuhan tahu persis rancangan kita. Bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan musibah, tapi rancangan damai sejahtera. Nah, itu imani. Ketika kita mengalami problem, diputus pacar anak-anak muda, kita katakan sama Tuhan, berarti dia bukan yang terbaik untuk saya. Makanya anak-anak muda yang baru diputus pacar punya prinsip ini, buanglah mantan pada tempatnya. Di mana tempatnya? Nah, ini jangan di hati. Kalau di hati stres, saudara. Dia stres, nggak mau kerja, ngurus di kamar, udah gigit-gigitin kuku gitu kan? Karena stres. Ya, kenapa stres? Karena dia belum mengenal Tuhannya dengan benar. Haleluya. Mari, saya tinggal di kota Sukabumi. Tadi saya ngobrol sama Pastor Ain dan teman-teman. Ternyata sama teman-teman yang Mama Albert dan kawan-kawan juga bertetangga, tapi 2 jam jaraknya. Ya, masih satu provinsi ya, Jawa Barat ya. Nah, saya bersyukur karena Tuhan tuntun saya dan saya bersama anak saya di hari weekend. Yang pakai baju coklat, saya tidak janjian tapi dia pakai baju coklat juga, ya. Berarti sehari sepikir. Dan istri saya satu, ya satu lah, kalau 2 mungkin berdiri sini lah. Nah, mungkin Pastor Ain kasih saya karena istri saya 2, ya kan. Makanya bersyukur kalau saudara punya pacar, punya suami orang Kristen atau istri orang Kristen sekali untuk selama-lamanya. Ya, amin. Amin. Walaupun waktu itu mungkin saudara menikah waktu masih muda, aduh, istri saya kok langsing gitu loh. Setelah melahirkan jadi langsung. Tapi kalau kita punya kasih, dia tetap cantik untuk selama-lamanya. Bahkan dia adalah wanita tercantik di dunia. Amin. Hai suami-suami, kau mengakui bahwa istrimu adalah wanita yang tercantik di dunia? Amin lah, ya kan? Haleluya. Istri-istri ketawa kayaknya. Saya nggak pernah dibilang begitu katanya. Ya. Oke, saudara, baik, selamat kita buka Alkitab kita Yeremia 29 ayat 7. Yeremia 29 ayat 7, kita baca sama-sama. Ya, nggak apa-apa. Kita yang punya Alkitab. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya, usahakanlah kesejahteraan kota. Dan saya bicara kota. Kenapa bicara kota? Karena Tuhan tempatkan kita di setiap kota. Ada ditempatkan di Johor. Berarti Tuhan punya tujuan. Karena banyak orang yang mau pergi di Johor, mau kerja di Johor, tidak semuanya mendapatkan izin dari Tuhan. Banyak berbondong-bondong tenaga kerja di Indonesia mau ke Johor, mau ke Malaysia, tapi mereka tidak bisa pergi ke sini. Dan kalau saudara saat ini ada, berarti itu rancangan Tuhan, engkau tinggal ada di kota Johor. Amin. Saya juga pada waktu di Jepang, saya katakan pada anak-anak, banyak orang yang melamar atau berusaha mendaftar melamar kerja di Jepang, tapi tidak semua anak-anak muda bisa ke Jepang. Tapi kalau kalian ada di Jepang hari ini, berarti Tuhan punya tujuan engkau ada di Jepang.
Kalau saya ada tinggal di kota Sukabumi, berarti Tuhan punya tujuan saya ada di kota itu dan apa yang harus aku kerjakan untuk kota itu. Karena siapakah yang akan bertanggung jawab atas kota itu selain anak Tuhan? Yes, anak Tuhan yang bertanggung jawab atas kota itu. Kita ingat lagi sejarah tentang Sodom dan Gomora. Pada waktu Sodom dan Gomora mencari berapa orang benar? Mencari berapa? 10 orang benar. Negosiasi Abraham dengan Tuhan. Nah, anak Tuhan itu bisa negosiasi dengan Tuhan kita, karena Tuhan kita adalah Bapak kita. Saudara punya ayah, punya bapak? Ya. Pernahkah saudara negosiasi dengan ayah kita atau orang tua kita? Ya, karena hubungan kita dekat, negosiasi. Seperti Abraham, dia negosiasi. Dari minta 50 orang benar, sampai turun 10 orang benar. Didapati tak? Tidak di Sodom dan Gomora, tidak ada didapati orang yang berdoa buat kotanya. Mereka sibuk masing-masing. Ya, mereka memikirkan dirinya sendiri, kesenangannya dirinya sendiri, fokus dengan dirinya sendiri, nggak peduli kota itu akan hancur atau tidak. Akhirnya Tuhan cari lagi, Abraham cek nggak ada, bahkan hanya ada 4, ya, satu keluarga Lot, ya 4 anggota keluarga Lot, istrinya dan 2 anaknya. Tapi bertahun-tahun dia tinggal di Sodom dan Gomora, tidak membawa dampak apa-apa untuk kota Sodom dan Gomora, sehingga akhirnya Tuhan hancurkan. Dan sebenarnya anak-anak Tuhan bisa meng-cancel, artinya melalui kesatuan hati berdoa bisa meng-cancel sesuatu yang akan terjadi. Kenapa? Seperti maka usahakan kesadaran kota di mana kita ditempatkan atau dibuang. Seperti Yeremia. Yeremia itu ditempatkan, Yeremia ketika dia berfirman ini adalah ketika bangsa Israel berada di negeri pembuangan Babel. Ya, kita lanjut tadi itu bagus banget mengingatkan ingat Sadrak, Mesak dan Abednego dan Daniel pada waktu diuji imannya ya oleh Raja Nebukadnezar diperhadapkan. Bahkan Sadrak, Mesak dan Abednego diperhadapkan dengan dapur perapian. Tapi dia berkata begini, meskipun Tuhan tidak menolong saya, aku tetap percaya bahwa Allah adalah yang kami sembah Allah untuk selama-lamanya. Nah, pujian tadi bukan sekedar nyanyian. Nah, ketika itu terjadi pada saudara, masalahmu tidak ditolong oleh Tuhan, apakah saudara tetap menyembah Tuhan? Yes? Nah, itulah iman. Iman yang teguh. Iman yang teguh artinya iman yang tidak didasarkan pada perkara-perkara lahiriah. Oh, saya sungguh-sungguh sama Tuhan karena saya sedang mengalami mujizat. Pada waktu perkara saya tidak ditolong berarti saya tidak sungguh-sungguh. Nah, itu iman yang masih kekanak-kanakan. Seperti anak-anak nih. Oh, kalau dikasih hadiah baru senang dan mau datang ke gereja atau sekolah minggu. Kalau tidak dikasih hadiah, dia nggak mau datang. Berarti iman anak-anak itu masih sebatas perkara-perkara lahiriah. Demikian juga kita. Oh, saya mau melayani Tuhan setia kalau perkara itu masalah saya ditolong. Tapi kalau saya nggak ditolong, ya udah ogah-ogahan saya melayani Tuhan. Nah, imanmu itu hanya sebatas iman yang berdasarkan perkara-perkara lahiriah. Nah, Sadrak, Mesak, Abednego, meskipun saya tidak ditolong, saya tetap percaya kepada Allah. Dan Daniel pada waktu diberhadapan di gua singa. Nah, saat itu mungkin Daniel, kenapa Daniel tetap mempertahankan imannya? Dia pilih masuk ke gua singa atau menyembah Baal. Tapi dia tetap pilih masuk ke gua singa. Apa yang terjadi? Tuhan bisa balikkan keadaan. Dari singa yang puas, hari itu juga singa itu menjadi puasa. Saudaraku. Jadi gak doyan sama Daniel. Sampai dipanggil sama Daniel. Dia masih nyahut. Berarti akhirnya apa? Kesaksian Daniel mengubah hidup Raja Nebukadnezar sampai wah, berarti Allah Daniel adalah Allah yang luar biasa. Sampai dia memberitakan jangan berani-berani nyentuh Allahnya. Yes, biarkan Daniel tetap menyembah Tuhan. Artinya apa? Bahwa Allah kita itu membela ketika kita taat. Taat, kuncinya kita anak Tuhan adalah taat dan tunduk pada otoritasnya. Saudaraku, we pray with love in action. Artinya kita berdoa dengan kasih. Ya, apa yang harus kita kerjakan di tengah-tengah kota kita tercinta dan kita dari kota Jogja ini. Bahkan di sini lebih daripada 10 orang yang berdoa. Dan pada waktu di Sodom dan Gomora mencari 10 orang susah yang minta ampun, 5 pun tidak ada. Ya. Sampai ini dijadikan apa? Ini streaming nggak? Live streaming? Oh tidak, oke, jadi bebas ya saya bicara ya. Oke, jadi sampai saya kan dulu Muslim ya. Saya umur 18 tahun saya percaya Yesus dan keluarga saya Muslim dan saya terima Yesus umur 18 tahun. Jadi ini dijadikan ilustrasi bahwa ini adalah terjadinya sholat ya, sholat 5 waktu. Jadi negosiasi
Abraham dengan Tuhan negosiasi sampai dari turun-turun sampai dari 5 waktu katanya seperti itu. Itu jadi waktu saya masih di agama saya yang dulu. Dan saya katakan bahwa kejadian ini adalah satu peristiwa yang luar biasa di mana Tuhan menginginkan kita untuk terus bersatu memberkati otak kita. Jadi kalau kita dipanggil Tuhan, itu bukan sekedar kita jadi followernya Tuhan. Follower, ya kan? Tahu follower? Hanya pengikut. Ciri-ciri follower itu gampang. Misalkan ada masalah di pastor Ain, mau pindah lagi lah. Apa Ain? Mau cari yang enak. Ya. Terus follower, ada gereja baru tuh, bagus. Nah, follower itu langsung, udah bosen di IFGF. Follower. Tapi kalau dia worker, dia rela sacrifice dan tidak memikirkan dirinya sendiri. Gak peduli dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Karena fokusnya adalah aku mau ikut Tuhan dan aku mau menjadi penjala manusia. Amin. Siap jadi penjala manusia? Ya makanya Tuhan ketika panggil Petrus dan Petrus yang fokus, mari ikut aku, kamu akan kujadikan. Bukan, mari ikut aku ngintil terus, ayo ngikut. Atau misalnya ngikut Ibu Ayin, ngintil Bu Ayin terus, nggak kerjain apa-apa. Kita harus melakukan sesuatu untuk apa? Menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Karena itu tugas kita. Kenapa kita perlu memberitakan Injil? Alasan yang pertama, karena semua manusia sudah berbuat dosa. Dan dosa itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dan perlu satu pribadi yang bernama Yesus. Yang kedua, karena hanya satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat adalah Yesus. Ada yang lain? Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, yes? Pengajar boleh banyak, guru Injil boleh banyak, pendeta boleh banyak, denominasi boleh banyak. Tapi Juru Selamat hanya satu. Makanya saya tinggalkan agama saya dulu, saya pilih Yesus. Karena di dalam itu ada satu doa begini, Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya apa? Tunjukkanlah jalan yang benar. Saya tanya sama teman saya, waktu kamu berdoa tunjukkanlah jalan yang benar, apakah kamu sudah mendapatkan jalan yang benar? Dia bilang, ya belum. Tuhan kasih tahu sama saya Yohanes 14:6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saya berkata bahwa jalan kebenaran siratal mustaqim itu hanya satu, yaitu Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Nah, membuat saya ambil keputusan percaya itu sebuah resiko dibenci oleh keluarga saya, oleh orang tua saya. Tetapi saya percaya bahwa keselamatan kita bukan berdasarkan demokrasi, suara yang terbanyak. Meskipun di Indonesia kita mungkin menurut hitungan minoritas, nggak usah peduli dengan itu karena kita punya Allah yang mayor, amin, yang besar, haleluya. Yes. Oh, saya orang minoritas. Jangan katakan orang minoritas, saya adalah orang mayor. Saya punya Allah yang mayor, yang besar, yang luar biasa. Ya. Saya mungkin berjalan sendiri, saudara sendiri. Ada malaikat-malaikat yang bersama-sama dengan kita. Amin. Oke. Kenapa kita perlu berdoa? Karena doa itu adalah satu komunikasi kita dengan Tuhan. Alat kita dengan hubungan dengan Tuhan adalah doa. Itu penting sekali ya. Yeremia 33 ayat 3, berserulah maka aku akan menjawab. Jadi doa. Jadi di mana kita harus berdoa? Bagaimana kita harus berdoa? Doa yang bagaimana yang bisa dijawab Tuhan? Ya, doa yang lahir dengan iman yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh artinya tidak ragu-ragu. Jadi meskipun kita tidak melihat peristiwa itu akan terjadi, tapi kita percaya bahwa itu pasti akan terjadi. Itulah doa yang dengan sungguh-sungguh. Ada seorang nenek, di satu desa itu nggak ada, sudah lama nggak turun hujan. Semua mau berdoa di lapangan untuk minta turun hujan. Nah, ada seorang nenek, dia bawa payung, saudara. Teman-teman nanya, "Nek, ngapain? Mau masih musim kemarau kok nenek itu bawa payung?" Dia jawab apa? Loh, kita kan doa supaya turun hujan. Berarti nenek itu dengan iman, meskipun waktu itu belum terjadi hujan, dia percaya bahwa setelah doa itu akan hujan turun. Nah, itu artinya Pak, doa yang lahir dengan iman yang sungguh-sungguh percaya bahwa yang kita doakan itu pasti akan terjadi. 10 tahun yang lalu saya berdoa untuk Jepang. Saya berdoa untuk Jepang. Ngapain saya doa Jepang? Tuhan kasih hati saya untuk Jepang. Saya nggak bisa bahasa Jepang. Tuhan mendengar doa saya. Pada tahun 2025, saya pergi ke Jepang bersama Pastor Daniel hanya untuk apa? Hanya untuk doa keliling di salah satu hutan nama Hutan Aokigahara. Itu adalah tempat di mana orang-orang Jepang bunuh diri.
Jadi kalau mau bunuh diri, dia datang ke hutan itu. Kalau udah ada mobil parkir, kemudian orangnya nggak turun-turun, mobilnya diam aja nggak ada yang ambil, berarti dia udah mati di hutan itu. Nah, kami berdoa hanya apa? Untuk membalikan keadaan supaya orang yang mau bunuh diri di situ mereka melihat Kristus sehingga tidak menjadi bunuh diri. Nah, tugas siapa? Anak-anak Tuhan yang di Jepang untuk berdoa mengadopsi tempat itu supaya tempat itu tadinya menjadi tempat bunuh diri menjadi tempat doa. Itu baru anak Tuhan. Jangan itu tempat itu sudah banyak yang bunuh diri, diam aja. Harus tahu kenapa terjadi seperti itu. Berarti ada kejahatan. Misalkan saudara lihat, di lingkungan saya kenapa banyak narkoba, kenapa banyak orang kecelakaan. Saudara harus berpikir, apa spirit, apa yang membuat ini terjadi kecelakaan terus menerus. Nah, saudara, anak Tuhan mulai berdoa supaya patahkan dan putuskan setiap roh maut yang ada di tempat itu. Kita punya apa? Kuasa untuk apa? Memperkatakan. Karena kunci kerajaan surga Tuhan sudah berikan kepada kita. Amin. Ya, kita tinggal memperkatakan dengan iman dan yakin itu pasti akan terjadi. Yang membuat itu tidak terjadi kadang-kala karena mental blok kita. Ketika kita berdoa dan kita sendiri tidak mengerti bahwa doa itu akan dijawab. Oke, lanjut. Ya. Jadi, kemudian selain berdoa, doa yang bagaimana? Saya katakan doa yang sungguh-sungguh. Sorry. Ya. Nah, setelah doa yang bagaimana? Doa yang lahir dari kasih Kristus. Artinya begini, saudaraku. Saudara mengasihi Tuhan? Kan saudara suka nyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Sampai nangis-nangis. Tapi saudara ternyata masih punya musuh dengan teman-teman. Saudara masih punya musuh dengan saudara-saudara, dengan keluargamu, dengan mungkin suamimu, dengan istrimu, dengan anak-anak, bahkan mungkin dengan teman pelayananmu di tempat ini. Saudara, Tuhan akan berkata, bohong nyanyianmu. Kenapa dikatakan bohong? Yang kelihatan saja engkau tidak cinta, apalagi yang tidak kelihatan. Dan ketika engkau berdoa, kemudian engkau tidak mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri, maka doamu itu akan terhalang. Kenapa? Barang siapa yang mengampuni sesama kita, maka Bapa di surga juga akan mengampuni. Bukankah tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, dan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan doa kita? Yang menjadi penghalangnya adalah dosa kita. Dan salah satu dosa yang sangat krusial di dalam hidup saya dan saudara adalah kepahitan kebencian. Kebencian, orang yang kepahitan, orang yang kebencian, berarti hidup orang itu belum mengalami kasih karunia Tuhan. Makanya Alkitab berkata dalam Ibrani 12 ayat 18, jauhkan ya dari jangan menjauhkan diri, artinya dari kasih karunia. Nanti timbul akar yang pahit. Kenapa ada orang kepahitan? Kenapa ada orang benci? Ada orang dendam? Karena apa? Dia tidak mengalami kasih karunia. Alkitab berkata, ketika engkau ditampar pipi kiri, berikan engkau boleh jago, mungkin di altar. Engkau boleh berkhotbah, mungkin di altar. Tetapi banyak juga pengkhotbah-pengkhotbah yang tidak melakukan kasih. Buktinya banyak pendeta-pendeta yang bermusuhan dengan pendeta yang lain. Tapi di sini nggak ada, saudaraku. Amin. Amin. Ya. Kenapa? Ketika kita belum bisa mengampuni orang lain, jangan kita mengatakan bahwa aku mengasihi Tuhan. Karena kasih Tuhan itu harus dibuktikan dengan kasih kepada sesama. Alkitab berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, kekuatanmu, jiwamu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti mana hukum yang paling penting? Dan dua-duanya itu sama-sama penting dan tidak ada yang lebih tinggi. Artinya bahwa korelasi antara kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama itu berjalan bersama-sama. Artinya kalau kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, yang tidak nampak, nah itu dibuktikan dengan kasih kepada sesama kita. Makanya kenapa cross, salib ini adalah lambang kasih kepada horizontalnya. Jadi
Nah, udah sempurna di sini saudaraku. Jadi kalau kau mengasihi Tuhan, nah inilah cross, harus menyalipkan kedagingan kita, ego kita, sombong kita, ya kan? Kenapa orang punya kepahitan gak mau maafin? Karena sombong, karena egonya lebih tinggi daripada Yesus yang bertata dalam hati, meskipun dia Kristen sejak lahir. Malah justru banyak orang Kristen yang sejak lahir punya kepahitan, punya kebencian, ya. Kenapa? Karena tidak mau melepaskan pengampunan, dan itu yang menghalangi doamu, dan itu yang menghalangi breakthrough pelayananmu. Saudara mungkin boleh kayu rajin banget, tapi kalau hatimu belum berdamai dengan dirimu sendiri dan belum berdamai dengan sesama, nggak mungkin saudara berdamai dengan Allah. Yang kelihatan aja saudara tidak berdamai, apalagi yang tidak kelihatan. Oke, lanjut. Terus. Oke, terus. Soalnya nanti ada video yang akan saya putar. Terus. Ya, ini kenapa kita harus terus? Kenapa kita harus mengasihi? Apa arti mengasihi? Nah, Tuhan pernah bicara begini. Ada orang datang kepada Tuhan. Tuhan katakan, aku tidak mengenal kamu. Kaget ya kan? Padahal dia rajin ibadah, rajin ke gereja, pokoknya rajin lah. Aku tidak mengenal kamu. Kaget ya. Matius 25 dalam penghakiman terakhir. Dia nggak kenal. Lu kenapa nggak kenal? Tuhan, dia bilang ketika aku lapar, kamu tidak memberikan aku makan. Ketika aku tidak ada tempat tinggal, kamu tidak memberikan aku tumpangan. Ketika aku di penjara, kamu tidak menjenguk aku. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu tidak menengok aku. Terus Tuhan, loh, kaget orang benar ini. Loh, kapan Tuhan telanjang? Kapan Tuhan lapar? Kapan Tuhan sakit? Kapan Tuhan di penjara? Kapan Tuhan tidak ada tempat tinggal? Tuhan katakan, dan ketika engkau melakukan untuk salah satu saudaraku yang paling hina, engkau itu melakukannya untuk aku. Jadi artinya bahwa mengasihi Tuhan dengan segala hati kita dan kekuatan akal budi kita, itu ada dibuktikan dengan apa? Mengasihi orang-orang yang benar-benar dalam teraniaya, orang-orang miskin, orang-orang susah. Makanya di gereja pasti ada pelayanan diakonia. Itu untuk apa? Untuk menolong orang-orang yang kesusahan, orang-orang sulit, untuk menengok orang-orang sakit, menengok orang-orang yang terpenjara. Kenapa? Karena mereka itu orang-orang yang hina, yang butuh cinta Tuhan. Kalau orang kaya mah mereka udah bisa mandiri, betul nggak? Iya. Tapi kalau orang susah, mereka butuh pertolongan. Nah, itu harus kita lakukan. Karena apa? Bukti nyata kita bahwa kita mencintai sesama kita seperti diri kita sendiri. Lanjut. Oke. Nah, tadi saya katakan doa yang bisa menggerakkan hati Tuhan itu doa yang sungguh-sungguh, ya, doa yang benar-benar mengampuni orang-orang di sekitar kita. Jadi saudara, kalau mau breakthrough, bersihkan hati kita untuk mengampuni sesama kita. Jangan simpan-simpan, itu menjadi virus. Saya buat tesis namanya terapi akar pahit, ya. Terapi akar pahit terhadap pertumbuhan jemaat. Atau saya cek, ada satu penyakit yang disebut penyakit yang tidak bisa mengampuni, dan akhirnya akibatnya itu fatal, bisa secara fisik, psikis dan juga fisik, dan bahkan ada yang terkena cancer. Semua orang punya beli cancer, tapi cancer itu tinggal kita mau kasih makan atau tidak. Nah, orang yang punya kepahitan itu mudah banget cancer itu bertumbuh. Ada satu ibu gembala pernah, ada satu pendeta, istri pendeta, dia sakit cancer stadium 4. Dan ketika dia lahirnya, dia bilang, kamu punya kepahitan? Yes. Dengan siapa? Dengan suami. Sudah bertahun-tahun nggak tahu suami ngelakuin apa. Dan waktu itu dia akhirnya melepaskan pengampunan. Dan 2 minggu kemudian dia mengalami kesembuhan yang luar biasa. Haleluya. Alkitab dengan jelas mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang.
Makanya kalau kau sakit, jangan sedikitin obat, beli obat di warung dan lain sebagainya. Itu hanya mempertahankan rasa sakit kita. Tetapi kalau saudara punya hati yang gembira, adalah obat yang manjur, semangat yang mata berikan tulang. Firman Tuhan itu hidup di dalam hidup kita, dan firman itu tidak bohong. Saya selama 3 bulan di Jepang. Saudaraku, jalan kaki, angkat-angkat koper, ya kan? Di sana. Bukan enak lahir di sana, waduh enaknya di Jepang. Ya kalau misalkan kita dapat sakura itu bonus dari Tuhan. Dapat salju yang bagus itu bonus dari Tuhan. Tapi mau pindah, move to move. Bayangin pada waktu saya tiba di sana, tadinya mau tinggal di Nagoya, tiba-tiba saya tiba di sana tidak ada tempat tinggal. Tapi saya tidak pernah komplain dengan Tuhan. Akhirnya Tuhan kasih tempat tinggal saya di Global Mission di Iwaki. Saya pergi ke sana selama 8 hari, dan setelah itu saya pergi ke Tokyo. Pada waktu di Tokyo, saya udah booking hotel, udah klik di hotel murah di pusat kota. Saya udah bawa 2 koper, 1 tas, ya bayangin, jalan kaki dari stasiun. Ternyata hotelnya tutup, saudara. Sudah 1 tahun tidak operasi. Tanya orang Jepang, ini kenapa? Oh ini sudah close, lagi direnovasi. Uang saya tidak bisa refund. Akhirnya klik, saya, waduh, hotelnya mahal banget di Jepang. Oh, udahlah, daripada gak dapat penginapan, besok mau khotbah soalnya kan. Saya klik, langsung mahal kan. 9 menit, cuma deket, naik taksi di sana, udah 400.000. Aduh Tuhan Yesus. Tapi, apakah kita, agak sempat ini sih sedih juga. Aku duduk di depan sama koper gitu ya, duduk di depan kampus, hujan-hujan. Tuhan ngomong begini, ya baru segitu, aku disalibkan, ditusuk lambungnya, ya kan, diludahin, dipukulin. Oh langsung saya bangkit lagi, oh ya Tuhan Yesus, langsung saya order, wah nggak usah takut, Yehova Jireh, Allah menyediakan, nggak usah mikir mahal, pokoknya klik aja, yang penting tidur malam itu, karena besok mau khotbah, ya di Tokyo. Wah begitu pagi-pagi, saya keluar, Tuhan sambut dengan hujan salju. Kan hujan salju buat orang Indonesia kan senang banget ya, karena nggak pernah ada kan. Jadi kalau orang Jepang kan udah bosen ya, orang Indonesia bolak-balik berhenti, termasuk saya, ya kan, bikin video, ya kan, wah ini blessing banget. Ada sopir taksi katakan, ini tahun ini belum pernah terjadi hujan salju. Ternyata hujan salju menyambut saya tanggal 1 Februari waktu saya perayaan di Tokyo. Keren kan? Ya blessing, nggak usah cari-cari. Wah, Grace, Pastor dapat hujan salju. Mungkin buat orang Jepang itu musibah, buat orang Indonesia itu berkat, saudaraku. Jadi kan berkat dan musibah itu tergantung dari sudut pandang kita, ya kan? Nah, kalau saudara lihat tuh sampah botol, saudara lihat sampah botol, harta atau sampah? Hah? Oh harta, berarti saudara sama dengan pemulung dong. Bisa dijual. Ya bisa dijual, ya betul. Jadi mungkin sebagian menganggap sampah, sebagian menganggap itu harta. Ya kalau menganggap harta berarti dia, oh ya ini bisa dijual. Ya. Kalau yang nggak sampah dia buang aja. Nah itu dari sudut penilaian kita berbeda. Nah seperti waktu saya sebelum kenal Yesus, saya lihat Yesus siapa itu? Tuhan. Tuhan kan hanya satu. Tuhan kok beranak? Masa Allah beranak? Mana istrinya? Ya kan? Itu kan yang selalu diserang sama kita. Allah kok 3, Tritunggal. Nah itu yang selalu orang teman-teman kita nyerang kita. Waktu itu saya menganggap Yesus itu bukan siapa-siapa, itu sampah. Tapi begitu saya kenal dia, terima dia, itu harta yang termahal dan tidak ternilai harganya. Amin. Amin. Tepuk tangan Tuhan Yesus Kristus. Oke, nah ada praise and worship. Kenapa kita perlu praise and worship? Saudara, kita diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi penyembahnya. Kalau bukan kita, siapa yang menyembah Tuhan? Makanya Tuhan ciptakan kita untuk menjadi penyembahnya. Alkitab berkata ketika nama Tuhan ditinggikan, dia akan menarik semua orang datang kepada Yesus. Mungkin ngapain sih orang? Saya sering sekali disindir sama teman saya masih muslim. Ngapain sih kamu? Emang konser di sana jingkrak nyanyi? Loh, aku kan bersukacita karena Tuhan saya. Tuhan saya itu telah mati di atas kayu salib, dia dikuburkan, bangkit untuk menebus dosa saya. Sedangkan kamu sampai saat ini masih menebus dosanya sendiri dengan perbuatan baikmu. Apakah kamu 100% berbuat baik? Enggak. Nah kamu setelah mati masuk mana? Enggak ngerti. Nah kalau aku yakin jaminannya ada paspor untuk masuk kerajaan Allah karena sudah ditebus oleh darah Yesus. Amin. Itu dia bilang, masa kamu sombong banget? Enggak sombong. Siapa yang ngomong? Alkitab yang bicara.
Bukan saya yang bicara, bukan pendeta yang bicara, tapi Alkitab yang mencatat itu. Saya yakin, ngapain saya percaya Yesus kalau matinya juga masuk neraka? Saya bilang sama teman saya yang masih agama muslim, saya bilang gini, hey, enakan jadi orang Kristen, satu boleh makan daging babi. Daging babi itu enak banget. Sedangkan yang kedua, matinya masuk surga. Nah kamu gak boleh makan babi, tapi matinya nggak tahu kemana, ya kan? Nah itulah yang disebut dengan pengharapan dan jaminan. Meskipun kita belum melihat, tapi kita percaya ketika kita mati pasti masuk surga. Amin. Coba yang yakin kalau saat Tuhan panggil masuk surga, angkat tangan. Masih ada yang ragu-ragu, aku masih banyak dosa. Nah itu semua orang juga punya dosa. Nah siapa yang pengen cepat masuk surga, angkat tangan? Loh. Ya, oh, aku mau umur 1000 tahun lagi. Umur panjang. Nah, terus yang berikutnya, selain berdoa, selain worship, yang berikutnya action. Nah, setelah berdoa, menyembah Tuhan, jangan cuma jago kandang. Wah, di gereja kita angkat tangan, sampai manifestasi, guling-guling. Setelah di luar gereja, ya udah lupa. Di gereja haleluya, di luar haleluya. Di gereja rohani banget, di luar rohana. Oke, lanjut ya. Oh, ya terus. Nah ini action ya. Ya ini action. Setelah berdoa, jadi orang Kristen kadang-kadang cuma jago di udara, cuma doa pujian jago di udara, nggak action. Nah Tuhan mau kan selain kita berdoa kita ada tindakan, ada action yang kita lakukan. Ada sedikit beberapa, coba lanjut. Terus. Ya ini beberapa yang saya kerjakan di kota Sukabumi ya. Terus selain memberitakan Injil, kita melakukan perbuatan baik karena Tuhan ciptakan kita adalah untuk melakukan perbuatan baik. Loh kok ada orang Kristen masuk penjara ya Pak? Di mana? Ya karena kita kadang-kadang di gereja yang sama, firman yang sama, ibadah yang sama, pengkhotbah yang sama, tapi responnya berbeda. Jadi bukan soal salah pendetanya atau salah gereja, tapi soal respon. Ya, terus lanjut. Ya, nih kami ada pelayanan namanya panti asuhan. Bukan mau gaya-gayaan. Tuhan panggil saya untuk dirikan panti asuhan waktu saya nggak punya uang. Punya uang 200.000, suruh diri panti asuhan. Tapi saya sampai 3 kali, Tuhan bener nggak ini? Orang yang Tuhan kasih visi panti asuhan itu orang kaya, bukan orang susah. Uang cuma 200.000 suruh buka panti asuhan. Tapi saya jangan taat saja. Berapa? Sekarang ada 30 anak. Saya bukan promosi panti asuhan saya, karena panti asuhan itu panti asuhan yang sangat diberkati Tuhan. Amin. Terus lanjut. Oke. Nah, terus rumah singgah. Terus pelayanan rumah sakit. Lanjut. Karena saya ditegur Tuhan pada tahun 2014. Waktu saya sering khotbah, Tuhan ngomong, "Lu maunya panggung terus." Akhirnya Tuhan bawa saya ke jalan. Ternyata ada satu ibu yang sedang duduk, orang tua, dia nggak punya tempat tinggal. Dia dari Medan, katanya naik bus ke Sasar, nggak tahu pokoknya alasan, pokoknya dia nyasar di Sukabumi. Akhirnya saya ambil dia tua, saya taruh di panti asuhan. Saya ajarin bagaimana membersihkan panti asuhan, ya kan. Nanti dibayar setiap bulan. Tapi belum sebulan dia akhirnya menemukan keluarganya. Kalau saya nggak taat, mungkin ibu itu nggak tahu kemana. Tapi saya belajar untuk taat sama Tuhan. Bukan saya hebat, taat saja. Nah, penjara. Apa sih keuntungan pelayanan penjara? Yang ada nanti beres itu narapidananya WA kita. Satu pinjam duit. Karena udah ngalamin nih, udah 2 orang nih, udah beberapa orang. Pak pendeta, saya nggak ada uang makan, ya kan? Boleh pinjam uang, terakhir, jangan bilang pinjam nggak akan dikembalikan, pokoknya. Udah langsung ngasih aja, ya kan? Ngasih aja buat makan. Pak pendeta, kita cari kerja. Setelah 1 hari udah pulang lagi, keluar. Tapi saya udah balik, Pak pendeta gimana, saya belum ada kerjaan. Pusing nggak? Sebenarnya pusing, tapi karena kita belajar taat. Terus pelayanan jalan. Setiap Rabu kita ke jalan-jalan. Oke lanjut. Ya ini ekspedisi terus. Ini bersama My Home Indonesia, ekspedisi ke pulau-pulau ya terus. Ini ada teman-teman yang anak-anak rohani kita yang ada di Sukabumi. Mereka pendoa, kita utus ke Jepang. Mereka bekerja
profesi sehingga mereka bisa biaya hidup sendiri karena mereka dari keluarga-keluarga yang sangat susah. Ya kita kasih dana talangan untuk pergi ke Jepang, diterima di Jepang dan bekerja, dan sekarang dia sudah mengentaskan kemiskinan untuk keluarganya. Bahkan satu anak itu ada ayahnya bunuh diri karena terlibat utang, ayah bunuh diri dan nggak tertolong, terus kemudian dia sekarang udah hidup sejahtera dan ibunya sudah sukacita. Dan ini semuanya orang Medan, anak-anak saya. Dan ini sekarang ada sekitar 30 anak yang sedang dididik di Jawa untuk belajar bahasa Jepang. Sebenarnya visi kita bukannya ke Jepang aja, ada ke Timur Tengah, ada Turki, dipersiapkan mereka belajar bahasa dulu. Dan saya percaya ketika Tuhan tempatkan seseorang di satu kota itu bukan kebetulan, tapi Tuhan punya rencana. Dan memang pekerjaan misi itu butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Butuh ketaatan dan kemampuan. Saya dengar dari Pastor Ayin tadi, ada IFC itu sudah mengutus mana, itu senang banget kan, yang Yesus mau itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptisan mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan kehendak Bapa. Ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Memang penginjilan itu ada risiko karena kita diutus ke seperti domba diutus ke tengah serigala. Lebih bahaya mana? Serigala berbulu domba atau serigala berbulu serigala? Hah? Serigala berbulu domba ada di mana? Ada di sekitar kita kan, di gereja lah, ya kan? Domba kan untuk gereja. Nah, serigala berbulu serigala ada di luar, buas. Itu tantangan, bahaya. Tapi sebenarnya lebih bahaya mana? Iya, cipika-cipiki sama Ibu Ayin. Ibu Ayin, aduh, gembala yang baik, luar biasa, pokoknya bager kata orang Sunda. Baik banget. Begitu Ibu Ayin nggak sama-sama dia, saya paling nggak suka dengan Ibu Ayin. Nah, itu namanya serigala berbulu domba. Tapi di sini nggak ada, jemaatnya semua domba berbulu domba. Amin. Ketahuan kok dari wajah-wajahnya domba berbulu domba. Nah, serigala berbulu domba puas. Tapi kita udah tahu itu tantangan karena bahaya, ya. Risiko. Jangan takut. Kalau kita berkata, ketahuilah aku menyertai kau sampai kesudahan zaman. Saya diutus ke Jepang. Anak saya interview saya H-1. Papa nanti tinggal di mana? Terus uang papa buat di Indonesia dan buat di Jepang ada enggak? Don't worry, karena Tuhan menyertai saya. Don't worry, Tuhan menyertai family kita. Dan Tuhan pelihara 3 bulan di sana. Pulang, saldoku masih utuh. Gak ngerti, pengeluaran sebulan itu bisa 25 juta loh. Mungkin saudara kaget. Iya, karena semua sudah mahal di Jepang. Makan sekali makan 150.000, 170.000, ya. Warteg Jepang ada murah, 70.000 sekali murah. Tapi masa makan itu terus kan, udah hamba. Tapi nggak usah takut, karena penyertaan Tuhan sempurna. Dari nggak punya teman-teman, saya jadi punya banyak teman di sana. Nggak punya siapa-siapa loh, tapi Tuhan kasih, give me friends setiap hari. Tuhan kasih jiwa-jiwa. Nah, untuk mengakhiri mungkin putar video sebentar, boleh ya Ibu Ayu ya? Oke, video. Nah, ini selama kami di Jepang, tapi tidak semua, ini hanya sebagian saja pada waktu saya pelayanan di Sakushima. Ya, waktu saya pelayanan di Sakushima itu salah satu suku dari Jepang yang berada di Nagoya, Nishio. Nah, ini sekitar 20 keluarga. Ini saya berjalan bersama tim, dan tim ini baru kenal di sana. Itu melalui video call. Jadi saya nggak kenal dia, tapi begitu saya tiba di Jepang, saya dikenali oleh teman, dan saya hubungi dia video call. Akhirnya saya disambut sama dia dan disuruh nginep di rumahnya, Pak. Ya, ini kita menyeberang satu pulau namanya Pulau Sakushima. Suku Sakushima dari Nagoya itu sekitar 1,5 jam. Tapi nyeberang lautnya cuma 25 menit.